Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nugraha dengan NIM 222101255. Nama saya Nur Syifa Kalbiah Hiningsi dengan NIM 22210057. Nama saya Rianti Mariana dengan NIM 22210116. Dengan adanya video kali ini sebagai tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Edit Linguistik dengan dosen pengampu Ibu Roro Wriani, yaitu mengadakan talk show dengan membahas mengenai sejarah penyuntingan dan juga pembukaan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat siang. Selamat datang di acara Sri Talk Show. Perkenalkan, nama saya Yudhistira Nugraha sebagai host di acara Talk Show kali ini. Tema yang akan kita angkat dan yang akan kita bahas dari talk show kali ini yaitu tentang sejarah penyuntingan dan juga sejarah perbukuan. Teman-teman semua pasti mau tahu kan bagaimana sejarah penyunting dan sejarah perbukuan itu? Nah, tentunya yang akan membahas tentang sejarah itu bukan saya. Ada narasumber yang sangat hebat yang akan menemani saya di talk show kali ini. Langsung saja kita panggilkan Teh Syifa dan juga Teh Rianti. Nah, sekarang saya sudah bersama dua orang perempuan hebat yang akan menemani saya untuk saya menanyakan perihal tentang sejarah penyuntingan dan juga sejarah perbukuan. Betul begitu ya? Betul. Bagaimana nih kabarnya hari ini Teh Syifa dan Teh Rianti? Alhamdulillah, saya sendiri baik, Mam. Saya juga alhamdulillah baik. Bagaimana Kang Yudhis kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, tanpa berlama-lama lagi, saya akan kasih pertanyaan pertama nih buat Teh semua. Boleh. Jadi sejarah perbukuan itu seperti apa sih Teh menurut pemahaman dan juga menurut yang Teh ketahui gitu? Oke, baik. Jadi sebelumnya kita disclaimer dulu ya. Kita ini bukan ahli ya Teh ya. Kita ini cuman ingin berbagi ilmu yang sudah kami pelajari gitu ya Kang, agar tidak disalahartikan juga gitu ya. Nah, tadi berbicara tentang perbukuan, memang dunia perbukuan ini sejak zaman dulu gitu ya, itu memang sudah ada di negara-negara Timur Tengah begitu. Ada dua khalifah yang memang menjadi sangat berjasa gitu ya di dalam dunia perbukuan ini Kang. Nah, ada Khalifah Harun ar-Rasyid itu yang menjadi pelopor di tahun 700 sampai 800-an dan dilanjutkan lagi oleh anaknya yaitu Khalifah Al-Ma'mun. Nah, dua khalifah ini yang menjadi pelopor gitu ya, yang membuat perkembangan pesat di Baghdad di Irak sana di Timur Tengah. Nah, dengan menjadi pelopor ini memang nggak hanya di Irak saja, di Baghdad aja, di yang lain juga gitu ya. Akhirnya tuh ada aja nih naskah-naskah yang keluar gitu di Cina, di Mesir, Yunani, Syria, di India juga ada, di Persia gitu. Nah, setelahnya ada naskah dari negara luarnya gitu ya, dari luar negara Baghdad dan Irak ini diterjemahkanlah ke dalam bahasa Arab begitu. Nah, cara memperbanyak naskahnya itu zaman dulu itu memang dengan cara menyalin gitu ya. Nah, tergantung dalam perkembangan masanya pada saat itu gitu. Nah, kalau misalkan di Cina itu mereka menyalinnya dengan menggunakan bambu. Ya mungkin teman-teman juga sudah paham ya, sudah tahu gitu ya ke sana. Nah, kalau di Mesopotamia itu pakai batu dari tanah liat. Cara menyalin naskah yang sudah adanya gitu loh, yang tadi sudah diterjemahkan, nah disalin ke alat menggunakan alat yang seperti itu. Nah, kalau di India itu pakai palma dan juga di negara di negara Asia juga sama pakai daun palma. Kalau di Mesir ya, kalau nggak salah ya betul, di Mesir itu pakai daun papirus. Nah, pada tahun 1041 gitu ya, seorang ahli di Cina, Bi Sheng, ini saya juga kurang tahu ya cara penyebutannya betul atau tidak, mohon dimaklumi aja. Dia itu memperkenalkan sistem cetak bergerak gitu. Nah, setelahnya ada nih mesin cetak bergerak ini diinovasikan lagi oleh ini Johannes dari Jerman. Nah, dia yang tadinya cuma ada sistem mesin cetak bergerak yang memang mungkin tidak semanual itu gitu ya, maksudnya masih harus banyak ribetnya gitu ya. Nah, dibuatlah, diinovasikan sama Johannes itu, akhirnya mudah dipindah-pindahkan gitu. Mungkin itu sih Kang. Nah, jadi setelahnya udah ada nih mesin percetakan ya, jadi perbukuan itu memang sudah lebih gampang lagi diperbanyak gitu pada masa-masa itu kan tahun 1400-an ya, sesudah Masehi gitu.
mungkin begitu ya. Nah, baik. Terima kasih ya Teh. Berarti pengaruh awalnya itu dari negara Timur Tengah ya. Iya, betul. Betul. Nah, selain ditemukannya juga naskah atau buku itu adalah seorang yang berpikir untuk memperbanyak naskah itu gitu ya Teh, hingga jadi mesin cetak begitu ya. betul. Iya betul. Nah Teh, kalau sekiranya dari profesi penyuntingan itu tersendiri nih Teh, berawal dari mana sih? Oke, begini Kang Yudis, kan tadi sudah dijelaskan ya oleh Teh Syifa gitu. Karena pada zaman-zaman dahulu itu cara untuk memperbanyak naskah atau tulisan itu ada yang dengan menyalin tangan sendiri, ada yang menggunakan bambu, terus kemudian juga ada yang menggunakan daun papirus gitu kan ya. Tapi setelah ditemukannya mesin cetak itu semakin banyak orang yang mau gitu untuk memperbanyak tulisannya, kemudian disebarluaskan. Namun karena kebanyakan orang itu yang bisa dibilang awam gitu ya dalam masalah tulis menulis, banyak kekeliruan atau banyak kesalahan ejaan atau tata bahasa yang bisa dilihat gitu ya oleh para pembaca. Nah, seperti yang kita ketahui juga, tidak semua penulis itu mampu untuk menuangkan ide atau pikirannya secara tepat gitu dalam satu tulisan. Masalahnya, tidak semua orang itu mempunyai keahlian ganda gitu ya. Ada seseorang yang pandai berbicara tetapi dia tidak bisa menuangkan gagasannya dalam sebuah tulisan. Ada juga orang yang pandai menulis tapi dia tidak bisa atau tidak pandai untuk berbicara di depan halayak umum gitu. Nah, karena banyaknya kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan tersebut, maka sebuah penerbit pun harus bisa mencari atau mengatasi masalah tersebut begitu kan ya. Nah, dari masalah itu kemudian muncullah gitu kegiatan untuk menyunting atau memilah naskah tulisan tersebut. Nah, karena dari situlah semakin banyak juga penerbit-penerbit yang ada, kemudian orang-orang yang ada atau yang berperan dalam penerbit tersebut bertugas untuk memilah atau mengoreksi naskah-naskah tulisan tersebut. Baik, berarti mungkin dengan adanya keresahan dari penerbit ya Teh ya, dari naskah yang diterbitkannya pun tidak sedikit loh pembaca itu menemukan kesalahan-kesalahan sehingga dibutuhkanlah si penyunting itu gitu ya. Dibutuhkan. Nah, tadi mengenai sejarah perbukuan sudah, penyuntingan juga sudah. Nah Teh, sebenarnya penting gak sih profesi dari menjadi seorang penyunting itu? Tadi ditanyakan gitu ya, penting atau tidak sih profesi dari penyunting ini? Nah, sekarang itu banyak sekali loh kebutuhan pasar mengenai karya tulis gitu ya, baik itu buku ataupun karya tulis ilmiah lainnya. Nah, keberadaan profesi penyunting itu sebenarnya sekarang itu udah menjadi perhatian. Kalau dulu di tahun 1970-an itu masih sedikit orang yang memperhatikan si profesi penyunting ini, karena pada saat itu memang banyak pikiran yang kayak berpikir kayak udah kalau proses penyuntingan mah bisa dilakukan secara otodidak gitu loh oleh orang yang menyuntingnya gitu. Jadi penyunting itu ya udah bisa belajar otodidak, padahal itu sangat keliru ya pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena dengan kekeliruan itulah berpikirannya itu tidak sedikit loh buku-buku yang akhirnya terbit dengan lolos terbit walaupun tidak dengan proses penyuntingan yang benar gitu. Akhirnya pembaca pun melihatnya mendapatkan buku-buku yang memang kurang layak dibaca, baik itu dari segi ejaan, tanda baca ataupun dari enak atau tidaknya dipandang nih buku itu begitu. Nah, karena anggapan yang keliru itu akhirnya kan banyak nih akhirnya penyunting yang tidak profesional mengerjakan bukunya ini, yang akhirnya tadi ya sudah disebutkan banyak buku-buku yang akhirnya tidak layak dibaca gitu. Nah, karena itu peran penyunting ini sebenarnya bisa loh didukung dengan potensi-potensi dari perguruan tinggi gitu loh, yang nantinya akan menghasilkan penyunting-penyunting. Nah, di sini jadi kita bisa memberikan satu mata kuliah khusus untuk membahas penyuntingan dan juga perbukuan begitu, Kang. Ya baik, sebagai seorang penyunting juga harus itu ya mempunyai keahlian yang memang demi terjadinya juga produk, juga produk yang menghasilkan baik itu dari materi juga isinya. Iya, gitu. Nah, Teh, pertanyaan selanjutnya nih, bedanya penyunting dan juga editor itu apa sih? Kan yang kami tahu gitu ya, bahwa si penyunting ini tuh bisa disebut juga sebagai editor. Nah, bagaimana sih perbedaan dari kedua itu Teh? Karena sebagian orang tuh pasti keliru nih perihal si penyunting sama si editor ini.
menyinggung perbedaan dari penyunting dan juga editor. Sebenarnya tugasnya itu tidak jauh berbeda ya, sama-sama di lingkup penerbitan juga. Namun dari segi tugas, secara tugas itu editor jauh lebih kompleks atau lebih sulit gitu ya, karena editor itu tugasnya yang pertama mencari naskah, yang kedua kemudian mereka juga harus menyaring apakah naskah yang masuk ke meja penyunting itu sudah layak atau tidak gitu untuk diterbitkan. Kemudian setelah disaring, editor juga harus mengoreksi dari segi tata bahasa, dari segi ejaan, dari segi tanda baca atau puntuasi gitu ya. Sedangkan penyunting itu memastikan kembali gitu apa yang telah dikerjakan editor itu sudah benar atau belum gitu. Sedangkan dari segi waktu, editor juga tentunya gitu ya, dengan tugas yang segitu banyaknya memerlukan waktu yang cukup banyak gitu ya. Editor juga harus terlihat ada komunikasi dengan penulis gitu ya, karena kan yang mengetahui sejauh mana isi dari naskah tersebut adalah penulis gitu. Jadi editor harus memerlukan kegiatan atau interaksi dengan penulis. Nah, sedangkan kalau penyunting itu kerjanya ya bisa aja duduk manis gitu di meja, karena penyunting juga istilahnya cross check kembali apa yang sudah dilakukan atau dikerjakan oleh editor gitu. Oke, mungkin sedikit menambahkan ya Kang ya. Dari tadi itu kalau editor sebenarnya udah dijelaskan juga ya tadi, pekerjaan editor itu sebenarnya jauh lebih kompleks. Nah, editing itu mencakup unit kerja yang luas yang disebut editorial. Nah, bagian dari editorial itu bertugas menyeleksi naskah yang masuk yang sudah tadi dijelaskan juga. Nah, tugas lainnya selain menyajikan itu gitu ya, menyajikan naskah atau menyeleksi naskah. Nah, tulisan itu editor gitu ya harus punya prinsip kalau si buku ini tuh mudah dibaca, mudah dipahami, enak dipandang, enak dilihat, dan juga benar secara data dan fakta gitu. Jadi editor ini sebenarnya memang mencakup luas gitu ya, luas. Perbedaan penyunting dan editor ya sama-sama tadi ya, sama-sama di dunia penerbitan juga yang membedakannya yaitu kalau editor lebih kompleks, kalau penyunting setelahnya editor bekerja barulah penyunting bekerja gitu. Nah, menjadi editor ini sebenarnya memang harus mampu memposisikan diri untuk secara profesional. Karena apa? Karena di sini editor itu yang kayak kesannya kalau dari segi editornya salah, yang akan jadi jelek ya nanti penerbit, penulis, dan juga mungkin nanti dari nama editor sendiri gitu. Nah, kenapa? Karena di sini kan terlihat ya bagian yang tidak enak dilihat itu selain nanti akan di-cross-check lagi oleh penyunting, memang nanti dilihat dulu nih bagaimana si editornya, editingnya tuh bagaimana kayak gitu. Nah, selain naskah yang sudah diediting itu harus mampu nih kayak mampu memberikan sesuatu gitu ya kepada pembacanya, baik itu dari segi isinya, kebahasaan, tata bahasanya, ataupun dari covernya segala macam, kayak harus bisa menarik gitu ya. Selain menarik untuk dilihat, untuk dipandang, juga kayak memberi kesan tersendiri nih untuk si pembacanya agar itu terus diingat, terus dipahami juga begitu. Mau itu dari isi bukunya maupun dari penerbitnya itu sendiri begitu kan. Baik, jadi mungkin sama-sama saja sebenarnya, cuman bedanya editor sama penyunting itu bahwa editor itu lebih dahulu bekerja gitu ya daripada penyunting, dan penyunting itu bekerja setelah itu bekerja. Betul. Dan mungkin setelah saya tangkap itu bahwa si editor ini harus mempunyai ekstra kerjanya ya, betul. Tidak hanya cuman hanya sebagian dan juga sedikit. Karena tadi setelah saya mendengar penjelasan dari Teh Siva dan juga Rianti bahwa seorang editor ini memerlukan komunikasi yang sangat baik antara penulis dan juga si editor ini. Dan jika si penyunting itu bekerja setelah si editor bekerja, jadi hanya meng-cross-check kembali nih bagaimana si editor bekerja dan lain sebagainya seperti itu. Nah, terima kasih ya Teh Rianti dan juga Teh Siva yang telah hadir ke acara Sri Talk Show kali ini. Terima kasih juga telah menjelaskan dengan secara jelas bahwa bagaimana sejarah penyunting dan juga sejarah perempuan seperti apa, dan juga perbedaan dari editor dan juga penyunting ini seperti apa. Nah, sebelum kita ke penutup, saya mau nih mendengar motivasi-motivasi yang diberikan oleh Teh Rianti dan juga Teh Siva untuk penonton kita di layar ini. Silakan Teh. Boleh siapa dulu? Ada siapa dulu? Aku dulu aja. Boleh. Sebenarnya kalau aku bukan tipe orang yang suka dimotivasi, tapi aku mau berbagi aja gitu ya, kata-kata positif untuk kalian. Perubahan itu ada kalau misalnya kalian mau melangkah. Nah, langkah itu yang menentukannya dari kalian sendiri. Berani atau tidaknya kalian memutuskan gitu. Kalau dari saya mungkin karena
beranjak gitu atau berangkat dari yang biasa kita lalui gitu ya, kita nggak perlu takut salah ataupun gagal gitu ya. Masih banyak pintu kesuksesan yang bisa kita ketuk gitu. Kalau nggak bisa sekarang, ya mungkin di lain waktu gitu. Masih banyak waktu yang bisa kalian jejaki. Wah, sangat positif sekali gitu ya motivasi yang diberikan oleh Teh Rianti dan juga Teh Syifa, dan itu menjadi penutup pamungkas kita pada kali ini seperti itu. Nah, baik teman-teman semuanya di sana, terima kasih telah menonton acara Sri Talk Show kali ini. Semoga penjelasan yang telah diberikan oleh Teh Syifa dan juga Teh Rianti itu menjadikan ilmu dan juga wawasan baru untuk teman-teman semua mengenai sejarah penyunting dan juga sejarah perbukuan. Nah, sebelum kita ke penutupan puncak di acara Sri Talk Show kali ini, saya lupa bahwa acara Sri Talk Show kali ini tuh mempunyai jargon Teh. Oh, boleh. Iya. Nah, jargonnya kalau saya bilang Sri Talk Show, Teh Syifa dan juga Teh Rianti boleh bilang kita berhasil. Gitu ya, Teh? Gini tangannya. Ya, begini ya, kita berhasil. Oke. Siap? Siap. Oke, baik. 1, 2, 3. Sri Talk Show, kita berhasil. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya Yudhistira Setia Nugraha, pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Sri Talk Show yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton acara Sri Talk Show. Semoga pembahasan yang kami sampaikan bermanfaat bagi kalian semua yang ada di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.